Oke, gaskan ya. Ya, shalom sahabat-sahabat AMC. Puji Tuhan, kita ketemu kembali di hari Kamis malam ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita juga mau belajar hari ini firman Tuhan yang berjudul Power of Faith, Kuasa Iman, yang akan disampaikan oleh PDP Baren Sitanggang. Udah siap tuh PDP-nya nih. Dan pujian akan dibawakan oleh Bapak PDP Cornelius juga. Saya persilahkan Bapak Cornelius. Oke, Tuhan terima berkati. kasih Pak Andreas, Bapak Haiki sebagai koordinator AMC buat pelayanan saat malam hari ini. Bapak AMC, terima kasih. Mari kita akan datang dulu kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya malam hari ini, Tuhan, urapi hambamu dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami percaya hamba-Mu minta pengurapan dari Tuhan untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan Yesus, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Tuhan, kami percaya sekalipun berbeda tempat, kami Tuhan percaya di dalam setiap pribadi hati kami, Roh Kudus bekerja, Tuhan. Apa yang kami pujian yang kami naikkan, biarlah kami menaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan. Kami percaya bekerjalah Roh Kudus, Tuhan, urapi kami semua, Tuhan, dari ke koordinator AMC, Tuhan, buat juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Baren, Tuhan dengan urapan Roh Kudus, kami semua yang terlibat, Raffi yang sudah juga Tuhan, boleh Tuhan melayani Tuhan sebagai co-host Tuhan, kami percaya Tuhan Bapak Yusman semua berkati, hamba-Mu Bapak Gembala kami berkati Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan dalam nama Yesus. Mari Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, suruh bersamamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Tuhanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam.
sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi kita malam ini. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kudus jamah setiap pribadi kami Tuhan. Bukan hanya rutinitas Tuhan secara online Tuhan, tetapi secara pribadi kami mengalami lawatan Tuhan malam ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus kekasih kami Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah Tuhan. Mari Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya, kami percaya Tuhan. Kami tidak ragu. Kami tidak ragu dengan pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa Tuhan. Tuhan Yesus, mari Roh Kudus.
Roh Kudus, mari. Mari Tuhan, mari Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus, Roh Kudus, mari Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Amin Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Oh yang ku andalkan di setiap hidupku, terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Oh yang ku percaya di segala musibah. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tak terbatas kuasamu, tak terduga
kami sangat percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami. Tak kalah kami tidak sanggup, Tuhan. Tidak pernah terbatas kuasa Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih Tuhan. Kami kagum dengan cara-Mu, Tuhan. Kami mau terus dibentuk hidup ini, Tuhan. Menjadi sempurna, Tuhan. Kami mau terus dibersihkan, Tuhan. Seperti Tuhan, pokok dan ranting, Tuhan. Yang senantiasa dibersihkan, Tuhan. Kami rindu selalu firman-Mu membersihkan hidup kami. Kami rindu firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu, Tuhan Yesus. Kami percaya, sangat percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus yang memberi kemampuan, memberi kekuatan, Roh Kudus yang senantiasa menolong hidup ini, Tuhan. Kami mau menyertakan senantiasa pribadi-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat malam hari ini, hamba-Mu sudah naikkan pujian, penyembahan. Hamba-Mu percaya mungkin banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang senantiasa menyempurnakan setiap pujian kami. Biar setiap pujian kami, Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya pujian ini memberikan kekuatan. Tuhan, kami sepakat dengan firman Tuhan. Sepakat di dalam hidup ini, Tuhan. Pergumulan hidup ini, apapun yang kami hadapi, kami punya Tuhan yang besar. Dan tidak pernah terbatas kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Baren, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Sampaikan pesan Tuhan malam ini, sehingga kami boleh diberi kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan, sekali lagi koordinator AMC Bapak Haiki, urapi Tuhan terus. Juga Tuhan, di mana Bapak Gembala kami juga terus Tuhan juga urapi senantiasa. Semua para pelayan Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Raffi yang sudah membantu di dalam Tuhan Zoom ini Tuhan. Bapak Yusman, semua Tuhan. Kami percaya yang ada hadir di Zoom pun diberkati, dilawat oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah naikkan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Andreas. Ya, amin. Terima kasih Bapak Cornelius yang sudah memimpin puji-pujian buat kita terus semakin mengalami, merasakan kehadiran Tuhan lewat ibadah ini ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Power of Faith, kuasa iman yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Baren Sitanggang. Silahkan, Bro Baren. Oke, ya, Shalom, selamat malam. Kedengaran suara saya, Pak Andreas? Oke, ya, puji Tuhan ya. Eh, Sebentar ya. Oke, pertama-tama saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan segala pelayanan kita di gereja kita di GPPS Agape dan juga buat Ketua AMC Bapak Haiki ya, yang sudah mempercayakannya. Kesempatan malam hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, boleh kita sama-sama melayani. Terkhusus juga buat saya diberikan kesempatan ya. Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, sampai saat ini masih semangat ya Bapak-bapak ya. Oke, puji Tuhan ya, kebetulan hari ini memang ada hari libur dan tentu tetaplah kita juga berbakti beribadah kepada Tuhan ya. Eh, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, tema malam hari ini adalah salah satu bagian yang tentu pengulasannya sering kita dengar dan bahkan dalam keseharian sering diperdengarkan kepada kita ataupun ditanya ya di dalam keseharian ketika kita berinteraksi satu sama lain dengan orang-orang percaya sesama kita, dikatakan kalau ada masalah, kalau ada pun apa itu sering dikatakan beriman, beriman, ya imani saja, ya sering kita dengar ya Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan ya imani saja, doakan saja. Nah, malam hari ini ada sebuah topik dari tema besarnya yaitu tentang power of fight ataupun
kuasa iman ataupun kekuatan iman itu sendiri ya. Berbicara tentang iman tentu tidak asing lagi ya di telinga kita, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, dan juga sudah kemarin sudah dibagikan di hari Minggu oleh Bapak Gembala seperti itu. Dan malam hari ini mari kita juga sama-sama juga boleh saya katakan kita ulangi lagi firman Tuhan ini, karena lewat pengulangan itu kita ada sesuatu yang baru yang kita temukan di sana ya, Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan ya. eh kita akan baca salah satu ayat dulu ya, supaya nggak terlalu nanti kebablasan untuk kita meninggalkan ayat. Sebagai acuan kita dalam Matius pasal yang 17 ayat 20 ya. Pasti sudah hafal Bapak-bapak ya. Matius pasal 17 ayat 20 boleh diperhatikan di monitor ataupun mungkin di Alkitab yang kita pegang ya. Ya, Matius pasal yang ke-17 20 demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, jangan ditutup ya ayatnya ya. Dia katakan, karena kamu kurang percaya. Nah, ini apa perbedaannya kurang percaya dan iman sebesar biji sesawi, ya kan gitu ya. Ternyata dimasalahkan juga di sini tentang kurang percaya, dan kalau kita bandingkan juga sebenarnya cukup iman sebesar biji sesawi sebenarnya sudah dapat dikatakan itu berpengaruh untuk apa? Untuk kamu berkata kepada gunung itu pindah. Nah, nah ternyata Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan, kita tidak terlalu mengupas ayat ini ya. Eh, tetapi yang jelas bahwa kesempatan malam hari ini kita diajak atau kita dihimbau juga untuk terus beriman. Ya, kita mulai ya. Beriman itu bukan hanya saja diperuntukkan di dalam memenuhi keperluan semata ya. Jadi beriman itu bukan hanya saja diperlukan dalam memenuhi kebutuhan semata, keperluan semata maksud saya. Tapi beriman itu sudah menjadi sebuah identitas kekristenan. Ya, kita harus sepakati dulu Bapak-bapak ya. Jadi beriman itu bukan hanya saja diperuntukkan dalam memenuhi keperluan semata. Bukan hanya saja diperuntukkan untuk memenuhi keperluan semata. Jadi gini, ini memang agak sedikit rancu kalimatnya, kalau dipotong-potong bisa berbahaya. Ya kan? Nah, karena memang dasarnya segala sesuatu adalah harus beriman, apapun itu kan gitu ya. Tetapi terkadang ini kan bisa mengecoh. Kalau ada keperluan yang bagi dia, bagi seseorang ini merasa dia sulit, baru dia sepertinya apa ya? Menumbuhkan atau mengingat lagi tentang iman. Kan gitu kan. Nah, jadi harus kita pahami dulu. Tetapi saya yakin percaya Bapak-Bapak yang kasih Tuhan mengerti ya pengkalimatan ini ya. Beriman itu bukan hanya saja diperuntukkan dalam memenuhi keperluan semata, tetapi beriman itu sudah menjadi sebuah identitas kekristenan. Nah, harus dilanjut. Ini harus sepaket. Ya, sebenarnya beriman itu harusnya jadi sebuah identitas kekristenan. Ya, memang di luar kekristenan juga mereka juga memakai kata iman, tapi beda mungkin prinsipnya ya. Kita nggak membahas yang di luar sana. Kita yang membahas apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab, ya. Jadi dikatakan apa? Beriman itu sudah menjadi sebuah identitas kekristenan. Ya, ini harus kita garis bawahi. Maka tanpa beriman tidak bisa disebut itu sebagai sistem kepercayaan yang mutlak. Ya, saya sedikit tadi membaca-baca artikel dan saya kembangkan pengkalimatan ini ya. Maka tanpa beriman tidak bisa disebut itu sebagai sistem kepercayaan yang mutlak. Tanpa beriman. Nah, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau tanpa beriman, ya berbicara dalam kekristenan itu tidak bisa disebut ini adalah sistem kepercayaan yang mutlak. Jadi kemutlakannya adalah harus beriman. Makanya Alois Berkov di dalam buku teologianya, dalam teologi sistematika menuliskan seperti ini. Beriman itu harus menjadi sebuah kemutlakan untuk mempelajari tentang Allah. Louis Berkov mengatakan seperti itu. Saya baca juga di dalam teologi sistematikanya. Jadi gini, kalau ingin mempelajari Allah, dasarnya adalah, kuncinya adalah harus beriman. Nggak bisa enggak. Itu mempelajari Allah.
Ini pendahuluan Bapak-bapak yang kasih Tuhan, belum kita nanti ke materinya ya. Jadi kalau mempelajari Allah itu, yang pertama kamu telakannya adalah harus beriman dulu. Mungkin seperti ini. Acuan pemikirannya adalah karena Allah itu ada ayatnya tidak dapat dilihat, ya kan? Dia tidak berwujud. Kalau kita memperhatikan kisah cerita ketika Tuhan juga ingin mendekat kepada bangsa umat itu yang dipimpin oleh Musa pada saat itu di atas gunung, Musa aja nggak sanggup ya melihat Tuhan, kekudusan Tuhan. Artinya apa? Secara wujud Tuhan itu tidak terlihat, Bapak. Bapak yang kasih oleh Tuhan. Sehingga apa? Untuk kita bisa merasakan bahwa kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita, harus sudah percaya mutlak, kemutlakan itu harus beriman, gitu maksudnya. Jadi Louis Berkhof ini benar ya dalam buku teologi sistematikanya mengatakan memang benar kita acuannya adalah harus beriman dulu. Kontraknya adalah percaya dulu. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dan respon mereka apa kira-kira Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan? Respon mereka itu kepada sekelilingnya, kalau Alkitab menceritakan nggak ditanggapi. Yang dia tahu dia kerjakan itu yang walaupun nggak ngerti ini buat apa bahtera ini. Tapi dia tahu apa namanya ini visi misi Allah lengkap dalam kehidupannya. Abraham. Nah, seseorang yang disuruh oleh Tuhan atau seseorang yang disuruh oleh seseorang lagi tanpa tujuan, dia akan mengeluarkan statement seperti ini. Buat apa buang-buang waktu kalau nggak ada tujuan yang harus saya kerjakan? Tetapi Abraham nggak seperti itu. Disuruh Tuhan melangkah, dia melangkah aja. Yang walaupun dia tidak tahu apa yang harus dituju. Nah, itu gambaran iman dalam perjanjian lama, Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan. Nah, kesempatan malam hari ini sebagai pendahuluan aja, Bapak Ibu ya. Jadi, lanjut lagi dikatakan, penyataan eksistensi Allah dalam diri seseorang itu didasarkan karena tindakan iman itu sendiri. Clear. Benar ya? Jadi penyataan eksistensi Allah dalam diri seseorang itu didasarkan karena tindakan iman itu sendiri. Itu harus clear dalam kehidupan kita. Penyataan keberadaan Allah dalam diri kita ya didasarkan karena tindakan iman itu sendiri. Jadi saling. Jadi nggak bisa dipisahkan itu. Nggak ada namanya orang, wah saya beriman, tapi meragukan Tuhan. Nah itu kacau itu ya. Nggak nyambung pelajarannya. Ya Bapak-Bapak Tuhan ya. Oke kita lanjut lagi ya. eh Tentu hakikat iman ini berbicara tentang hakikat iman ini adalah percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apapun, yaitu hakikat iman. Ya, itu kalau kita perhatikan hakikat iman itu adalah percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apapun. Termasuk apa? Ya, yang menurut manusia tidak bisa, itu bagi Tuhan bisa dia kerjakan. Ya kan? Nah ini kan makanya balik lagi ke yang tadi itu. Jadi kita nggak hanya semata-mata bahwa dikatakan apa beriman itu bukan hanya saja diperuntukkan dalam memenuhi keperluan semata, tapi beriman itu sudah menjadi sebuah identitas kekristenan. Jadi balik lagi, Bapak-Bapak oleh Tuhan, kita percaya bahwa hakikat iman itu adalah percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apapun. Ya, karena dia melakukan apapun, tentu ya dia dapat melakukan apapun bagi kita. Ya, sekarang respon kita bagaimana? Tindakan kita bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Sebagai untuk materi-materi kita kelanjutannya adalah, nah, dampak-dampak atau kuasa iman yang tidak meragukan. Nah, kira-kira seperti ini. Kuasa atau kekuatan iman itu sendiri, ya artinya ini kan sebenarnya berbicara tentang kita, ya kan? Tentang kita, tentang peradaban kita, tentang tokoh-tokoh nanti yang kita perhatikan, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka memiliki pola pikir, bagaimana mereka bertindak, bagaimana hidup mereka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira nanti itu yang kita lihat. Nah, dampak-dampak ya kuasa atau kekuatan iman yang tidak meragukan. Kita ambil salah satu contoh ya, atau beberapa contoh di sini. Pernah dengar cerita ya tentang ini ya, yang sakit keras atau sakit lumpuh itu tentang kisah prajurit di Kapernaum ya. Kita lihat ya ayatnya ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 ya. Kita buka ayatnya ya.
Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 11. Iya, Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Kita baca seperti ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Di dalam rumahku katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur, barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Perhatikan cerita ini, Bapak-Bapak. Kuasa iman. Ini berbicara tentang kuasa iman yang mana sih? Ini yang ada di dalam diri seorang prajurit itu, Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan. Jadi jelas, kalau seseorang beriman, yang dihasilkan iman itu, pasti efeknya itu sesuatu perubahan. Benar nggak ya? Harus setuju ya? Itu udah jelas itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan perenungannya bagi kita adalah, bagaimana lihat kuasa iman yang dilahirkan atau yang diciptakan, yang dibuat oleh seorang prajurit ini, ya ini yang ceritanya yang luar biasa. Inti ceritanya adalah salah satunya adalah dia non Yahudi, benar nggak ya? Ini yang menggetarkan Yesus, benar nggak? Di sini kuasanya, letak kuasanya. Dia non Yahudi, artinya dari luar Yahudi, ya kan? Kalau bangsa Yahudi oke-oke aja, fine-fine aja, seras dengan Yesus ataupun dengan yang lain, oke percaya aja. Ini prajurit ini adalah dikatakan ya seorang apa ya petugas di pemerintahan ya secara jabatannya, tapi yang jelas dia non Yahudi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ini sikap ini yang dilihat oleh Yesus. Di sini letak kuasa iman seorang prajurit ini. Ini yang menggetarkan Yesus sehingga terjadi perubahan. Kira-kira kalau enggak ada yang seperti ini, kira-kira bisa disebut iman enggak? Nah, itu kan gitu. Ada nggak letak kuasanya? Enggak ada kan. Jadi Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita perhatikan bahwa prajurit ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali dengan sikapnya. Katakan saja Tuhan, kepercayaannya yang tidak diragukan kepada Yesus. Ya, saya baca juga tadi tulisan-tulisan dari beberapa artikel, kepercayaannya itu dikatakan sungguh sangat percaya kepada Yesus. Nah, ini letak kuasa iman, kekuatan iman yang dimiliki oleh si eh, prajurit ini. Ya mungkin kita tadi berkata, mungkin kita tadi mungkin ada kebersit di pikiran kita bapak-bapak ya. Paling ini berbicara tentang kuasa iman, nanti yang lumpuh sembuh, ya kan, yang buta bisa melihat kan ke situ ya kan. Itu kan efek dari dampak dari imannya. Tetapi yang dibicarakan malam hari ini kita bahas adalah tentang kuasa. Dari mana sih bisa kan gitu ya kan? Ketika lahir kuasa itu, di sini terjadi hati Yesus tergetar maksud saya. Itu sebabnya ada beberapa pengkalimatan. Kalau kita balik ke ayat itu, coba kita lihat ayat itu. Ada di sana pengkalimatan yang disebut dikatakan, saya tidak pernah menemukan hal yang seperti ini. Saya yakin dan percaya Yesus sangat kagum sekali. Coba balik lagi ke ayat itu. Di dalam Matius pasal yang kelima, 8 ayat 5 sampai 11. Coba dibuka ya. Matius pasal 8 ayat yang 11 itu ya. Iya, ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bayangkan, iman sebesar ini tidak pernah dijumpai. Berbicara tentang kepercayaan.
Ada orang mungkin seperti ini, saya percaya gitu ya. Tetapi hanya percaya. Ya, kelihatannya gini. Kepercayaan ini benar-benar dirasa oleh Yesus adalah kepercayaan yang begitu tulus, murni keluar dari hatinya. Di situ letak kuasanya. Nah, mungkin jadi timbul pertanyaan kepada kita dan juga mempertanyakan diri kita sendiri, kenapa ya selama ini saya beriman, tapi apa yang saya pohonkan itu sepertinya nggak terjadi, nggak berubah gitu ya. Kan itu balik lagi ke diri kita, balik dari ke diri kita. Mungkin pada saat itu, saat kita memohonkan, akal sehat yang senantiasa atau memori kita yang begini canggih ini, yang begitu pintar ini, kadang langsung mengcounter seperti ini. Ah, nggak mungkin. Ya kan? Langsung batal deh. Langsung gagal. Dan tidak ada efek-efeknya. Ya mungkin karena seperti itu. Tapi saya lihat, dan Yesus juga memperhatikan, ini prajurit ini benar-benar percaya sekali dan kokoh dan teguh banget. Di situ letaknya. Kepercayaannya intinya di dalam ayat ini adalah kepercayaan yang tidak diragukan. Yang kedua, mari kita lihat lagi di dalam perempuan pendarahan yang sembuh. Matius pasal 5 ayat 25 sampai 34. Ini adalah cerita-cerita klasik ya. Matius pasal yang ke 8 sorry, Matius pasal 5 ayat 25 ya. Matius pasal 5 ayat 25. Di sini dikatakan maaf, Matius pasal yang ke Markus sorry, maaf, maaf. Markus pasal 5 25. Maaf. Markus pasal 5 25 ya. Markus pasal ya. Markus pasal 5 ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini, kita baca ayat ini Bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini kronologisnya ya. 12 tahun dia menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Perhatikan ini ayat ini ya, asik ini. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Lalu ia berpaling dari tengah-tengah banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya yang menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lanjut. Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukannya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepadanya, perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus Ketika Yesus masih berbicara datang, oke sampai ayat 34. Perhatikan ini. Ini ini asik juga ini walaupun mungkin 20-an kali bahkan mungkin ada yang ya ratusan kali kita dengar ayat ini. Tapi ini asik-asik juga ini. Kuasa iman yang dimiliki perempuan ini di mana letaknya? Padahal prosesnya sudah 12 tahun dia menderita sakit dan sudah berobat kemana-mana. Ya kan, sudah dihabiskan semuanya. Itu ceritanya, cerita yang klasik ya. Sudah dihabiskannya semuanya. Di mana letak kuasa iman dari si perempuan ini? Sehingga terjadi dampak dari iman itu sendiri kepada dia, sehingga dia mengalami kesembuhan. Perhatikan bapak-bapak ayat-ayat itu. Di mana letaknya? Memang ada satu hal yang dikerjakan dia. Kelihatannya bapak-bapak yang kasih oleh Tuhan. Yesus melihat bukan hanya sekedar melihat atau bukan melihat hanya sepintas saja tentang perempuan ini, tetapi benar-benar Yesus memperhatikan sesaat itu juga bahwa memang perempuan ini satu, mengerjakan dengan iman, dengan usaha. Mungkin ini juga satu penilaian. Di dalamnya ini ada letak kuasa. Ya kan? Ada orang, ya udahlah, beriman saja. Kan gitu, tapi nggak ada usaha. Ya mungkin, ini bisa saja Bapak-Bapak. Di sini letaknya. Ya, ada sesuatu usaha, ada sesuatu bagian yang tetap dia kerjakan. Sehingga menurut Yesus, ini adalah satu nilai yang harus ditangkap. Sehingga apa? Yesus tergetar. Dan ayat 30 menceritakan, dikatakan,
menjadi klimak, ada kuasa keluar dari diri saya. Benar nggak? Ya kan? Langsung ada kuasa keluar dari diri saya. Kalau kuasa Yesus itu sudah keluar, apa yang terjadi? Efeknya kesembuhan, Bapak-bapak. Mudah ya. Tetapi yang terus kita renungkan malam hari ini, bagaimana kita bisa menciptakan terus, memelihara ataupun mempertahankan, bagaimana kita terus, bagaimana caranya ya kita seperti melihat, meniru gaya-gaya tokoh-tokoh itu, mereka menjaga apa ya, sikap mereka, keteguhan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu tergetar. Nah, ini yang harus kita renungkan. Jadi boleh saya kalimatkan, kalau Yesus belum tergetar, berarti mungkin kita belum kita memberikan kuasa, belum kita memberikan kekuatan, mungkin belum kita lahir, mungkin belum apa namanya, belum terlahir iman yang sesungguhnya yang semestinya yang ditunggu oleh Yesus. Mungkin seperti itu, Bapak-bapak. Tapi kalau ditanya malam hari ini, Bapak-bapak yang oleh Tuhan, dan kalau disuruh bersaksi, pasti semua kita bersaksi bahwa segala sesuatu yang saya alami adalah, yang saya rasakan, dan yang sudah saya temukan jawabannya adalah, itu adalah hasil dari iman saya. Benar ya, Bapak-bapak? Ya, saya bersaksi dulu ya. Jadi supaya ada pembandingnya. Bapak-bapak yang oleh Tuhan, 2004-2005, saya itu gabung di GPPS Agape bersama dengan Ibu Gembala. 2004 itu sebenarnya saya itu melayani sebuah sekolah teologi yang namanya BLBS, Bandung Literatul Bible Study, sebagai tim pengajar di sana. Tetapi pelayanan saya itu di kaum muda gabung di GPPS ini setiap hari Sabtu ya. Kalau nggak salah ketua kaum mudanya waktu itu adalah Oyoktav ya, 2004, periode 2004. Nah, minggunya banyaknya saya beribadah ke sini karena memang saya lebih konsentrasi eh, di asrama lah gitu ya, di asrama kita. Dan singkat cerita, saat itu Ibu Gembala ya, mengatakan, ayo gabung dek. Waktu itu panggilnya dek, pelayanan di sini. Ah itu ceritanya, cikal bakalnya saya bergabung di GPP Sagape. Singkat cerita, 2004-2005 saya tinggal di Pastori. Kamar saya itu di belakang mimbar ada tangga besi, Ko Andreas ya. Masih ada tangga besi itu. Nah, itu di atas itu adalah kamar saya. Waktu itu bersama Daniel ya. Daniel Santi itu saya di situ. Nah, singkat ceritanya lagi, saya pernah mengalami sakit gigi. Bapak-bapak, ada yang pernah mengalami sakit gigi? Gimana? Enak nggak? Nggak enak ya. Kelihatannya mah gimana ya? Ya udahlah, nggak usah diceritain tentang sakit gigi. Pokoknya sakit gigi deh. Nah, ya. Nah, satu momen itu, kalau tidak salah saya sedang mengikuti komsel, kegiatan komsel di malam hari di gereja kita itu, bapak-bapak, sedang saat itu saya sakit gigi, kurang lebih ada 2 hari atau berapa gitu ya. Sakitnya itu di situ klimaksnya paling sakit sekali. Saya udah pernah ceritakan, saksikan ini. Sakit sekali bapak-bapak. Kelihatannya mah ini yang tersakit. Dan saya tidak malu menangis karena sakitnya. Saking sakitnya. Karena memang dari pagi sudah dikasih obat. Ibu Gembala juga kasih ini apa itu ya. Ini minum dulu Lohanho katanya. Mungkin kamu panas dalam, ini gusimu bengkak atau apalah. Diminum tapi nggak berdampak bapak-bapak. Kasih oleh Tuhan. Tapi karena saking sakitnya, nanti bapak-bapak yang menilai ya, apakah ini bagaimana kemana larinya gitu ya, cerita saya ini. Saking sakitnya, saya meninggalkan persekutuan itu, saya naik ke kamar. Dan di kamar itu saya menangis. Dan akhirnya, tindakan apa yang saya ambil? Saya saat itu berdoa. Dan di dalam permohonan saya, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan adalah, dan saya katakan seperti ini, Tuhan tolong sembuhkan sakit gigi saya. Nah, ini muncul pertanyaan, boleh dijawab. Nanti boleh dibuka mic-nya ininya, mic-nya ya. Ini kan saya yang mengalami kan. Nah, ini tebak-tebakan aja. Ketika saya amin, kira-kira menurut bapak-bapak yang bisa nebak, kira-kira yang saya rasakan apa? Boleh dibuka mic-nya.
Tebak-tebakan. Kan jawabannya di saya. Masih sakit. Hah? Masih sakit. Masih sakit. Kalau Bapak Hegi bilang masih sakit. Ada yang lain? Ada yang lain gimana kira-kira? Apa yang saya rasakan? Ini kan nebak-nebakan. Bapak-bapak saya suruh kan nebak-nebak. Kira-kira apa? Tambah sakit katanya bro. Ada tuh. Tambah sakit. Oke, siap. Tambah sakit. Oke, Lega. ya. Ya. Hati perasaan hatinya dilega. Hati perasaan dilega karena amin. Udah doa ya, Pak Erik. Wah, puji Tuhan. Oke, ya, udah mewakili ya. Nah, waktu jalan terus. Bapak-bapak ketika amin. Dari sakit, bapak-bapak sembuh. Pernah ngalami seperti itu nggak? Dari amen sembuh. Ini saya udah bolak-balik nih kesaksian ini. Artinya apa? Kalau saya karang kesaksian ini, dosa saya kelihatannya jutaan. Jutaan dosa. Ketika amin, dari sakit yang benar-benar levelnya itu mungkin 100 levelnya, sembuh. Ini kalau KKR ini wah riuh ini. Kalau KKR ini kan riuh kan? Kan ya, hal-hal yang ditunggu-tunggu kan yang gini-gini. Saya nggak tahu bapak-bapak. Mungkin karena saya sakit sekali dan mungkin malaikat atau laporkan ke Tuhan atau Tuhan langsung kasihan dia sakit banget dia. Ketika amin sembuh, rasa sakitnya hilang seperti dibius. Saya nggak mengada-ada. Tapi jeleknya, bapak-bapak, ini akal sehat kita. Saat itu juga spontan. Sampai kapan ini bertahan? Bahaya tuh. Sampai kapan ini bertahan? Ternyata dia bertahannya sampai besok dan sembuh. Yang walaupun periode berikutnya memang karena musiman kadang sakit gigi ya. Kita pernah sakit ya di beberapa tahun kemudian. Tapi saat itu yang saya ceritakan. Bagi orang luar di sana, bapak-bapak, bagi orang yang ada di luar sana mengatakan bahwa itu adalah kebetulan. Tapi saya katakan deh, saya bulatkan deh. Ya ini percaya saya kepada Tuhan. Jadi di mana letak saya kuasa iman saya? Apakah letak kuasa iman saya itu di air mata saya atau di mana nih? Kan gitu. Tapi memang benar. Saya boleh teliti adalah saya benar-benar berharap kepada Tuhan untuk saya disembuhkan. Mungkin bukan hanya saya saja seperti itu bapak-bapak. Banyak kita. Emang cuma Baren yang seperti itu? Enggak lah. Tapi saya katakan, ini bukan kebetulan. Firman Tuhan mengatakan, enggak ada yang kebetulan. Sesuai dengan kapasitas-kapasitas kepercayaan kita. Bagaimana langkah-langkah tindakan kuasa iman kita sehingga menggetarkan hati Tuhan dan terjadi dan ada efek bagi kita. Yang kedua, ada kesaksian periode 98 sebenarnya ini yang pertama ya kok jadi dilangkahin sih. Periode 98 tadi kan periode 2004 ya. Ini kok jadi terakhir yang 98. 98 kan saya di Surabaya sekolah kitab nih. Jadi saya di asrama langsung diasramakan gitu ya. Kalau nggak salah semester 3 bapak-bapak ya jujur aja memang kami dibiayai oleh sponsor. Saya nggak malu mengatakan bahwa untuk uang saku itu per bulan itu 25.000 dikirim dari Yayasan Patmos dari Jakarta. Kebayang 25.000 sebulan? Bagaimana mengelolanya? Itu untuk beli sabun, untuk ini benar-benar memang diproses ya. Suatu ketika bahwa memang saya sudah kehabisan sepertinya sabun. Ini hal-hal yang kecil ya banyak yang sudah bersaksi seperti itu ya, seperti saya ini. Tapi ya ini perlu saya beritakan di mana letak kuasanya kan gitu ya. Nah, di mana letak kekuatannya sehingga hati Tuhan tergerak, tergetar dan gitu. Bapak-bapak kali Tuhan, ketika dalam persekutuan doa pagi itu ya saya mengutarakannya kepada Tuhan. Kalau tentu cara saya berdoa di dalam kerumunan dan terbuka suara saya, artinya itu kesimpulannya adalah saya menggerakkan teman-teman saya. Karena saya bersuara benar ya. Tuhan, memang saya panggil Tuhan, tapi saya bersuara di sebelah saya ada teman-teman gitu. Kalau saya mengatakan seperti itu, saya kehabisan sabun, nanti di pintu pasti dia cegat saya. Kamu kehabisan sabun ya, itu berarti menggerakkan teman kan. Nah saat itu saya berpraktek menggerakkan Tuhan. Saya sudah kehabisan ini Tuhan. Jadi nggak ada yang dengar. Jadi saya simpulkan ini adalah
tindakan saya, kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya pulang dari tempat kita bersekutu di lantai 4 kampus itu. Kita naik lagi ke lantai 4 di asrama itu, di gereja Salahan itu. Ini saya masuk ke kamar saya. Saya ketika bereskan bantal gitu ya, di bawahnya sudah ada amplop. Nah ini gimana nih Bapak-Bapak? Ini kebetulan lagi gitu. Nah, ini mah kesaksian gini mah berjubel dari utara sampai selatan ya. Nah, di mana letak kuasa iman saya saat itu sehingga bisa terjadi saat-saat itu. Sekali lagi orang di luar sana mengatakan itu kebetulan, tapi saya yang bilang enggak. Tapi memang saya bilang sama Tuhan, memang udah enggak ada. Mungkin dengan apa ya? Boleh nggak pengkalimatan mengibah ya kepada Tuhan? Mungkin seperti itulah bahasa saya. Ya, tergeraklah Tuhan menggerakkan siapapun itu. Ini gambaran-gambaran Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan. Nah, jadi kesempatan ini perenungan kita. Ini contoh yang bisa saya bagikan malam hari ini dan pengalaman-pengalaman mungkin kita bisa merasakan bersama Bapak-Bapak yang kasih oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk terus bisa memupuk atau menumbuhkan atau menciptakan kuasa kekuatan iman kita sehingga Tuhan itu berbelas kasihan. Ya kan? Kita hanya pokoknya yang jelas, kalau orang beriman ya pasti mempunyai dampak, benar itu. Segala yang tertutup pasti terbuka bagi Tuhan. Ya kan? Udah jelas itu. Segala yang buntu pasti bisa ada jalannya. Tapi baik lagi, sebenarnya yang di sini adalah perenungan kita, yang menjadi sikap kita bagaimana kita untuk melahirkan pribadi kita ini terus melahirkan kuasa iman kita sehingga hati Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Itu yang harus kita renungkan kesempatan malam hari ini. Ya. Dan mari sebagai penutupnya lah saya tuliskan di sini iman atau dia bekerja karena didapati ada kesempurnaan kepercayaan hati yang kokoh. Ya. Iman atau Tuhan bekerja karena didapati ada kesempurnaan kepercayaan hati yang kokoh atau kekuatan iman dapat menggetarkan hati Tuhan. Ini firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Saya serahkan kepada Bapak Andreas. Ya, terima kasih Bapak Bareng Sitanggang buat firman Tuhan untuk sharingnya, menggetarkan hati Tuhan ya kata kuncinya untuk supaya ada kuasa iman yang berdampak. Betul ya? Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mohon dengan hormat eh, Bapak Yusman pimpin doa ya untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengerti Tuhan bahwa kekuatan iman kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa Allah, kuasa iman Tuhan dapat bertemu Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Sehingga hati kami Tuhan terus dan terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Allah Tuhan. Setiap ada persoalan Tuhan, setiap ada masalah yang harus kami hadapi Tuhan. Mari Roh Kudus ingatkan kepada kami, supaya kami dapat menggetarkan hati Allah, sehingga kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kami, dan kami menikmati Tuhan, kuasa Allah yang dahsyat, kuasa Allah yang besar Tuhan, bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, termasuk firman Tuhan yang luar biasa yang sudah kami dengar pada malam hari ini, dan kami terima berkat pada malam hari Tuhan. Kami mau terus beriman Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan, dan iman kami Tuhan, hati kami Tuhan, pikiran kami, hidup kami, hanya melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat untuk hambahu Bapak Pendeta Daniel, Bapak Pendeta Baren yang sudah menyampaikan isi hati Allah. Tuhan berkati, pakai terus hidupnya Tuhan. Jadikan menjadi alasan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupannya dimanapun hambahu melayani Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati lebih dan lebih lagi Bapak. Berkati dalam keluarganya dan pelayanan apapun yang kerjakannya. Tuhan Yesus buat berhasil. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Yusman. Saya percaya kita semua yang ada hadir hari ini juga pernah mengalami satu kuasa iman dalam hidup kita. Saya percaya itu. Nah, tapi kan mungkin kita punya versi yang berbeda, kita punya cerita yang berbeda, kesaksian yang berbeda.
Jadi kalau ada teman-teman yang masih ingin sharing atau bertanya, dipersilakan. Sambil menunggu kita akan dengarkan satu pujian dulu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya, pujian mengenal Tuhan lebih sungguh, lebih dalam ya. Itu mungkin salah satu kunci supaya kita juga semakin kuat dalam iman. Yuk, silakan sahabat-sahabat AMC yang dikasih Tuhan, yang mau sharing atau mau bertanya, ada kesempatan bisa kita bagikan. Khusus tentang puasa iman, jangan lewat dari temanya ya, supaya kita lebih tajam lagi. Silakan, silakan. Biasanya Kobunhau Belum ada, lanjut. belum? Oh, belum. Makasih kok. Ayo ada.
Ya, saya dulu deh. Ini sharing, Pak Baren. Tadi kan kita bahas tentang iman Ya, menggetarkan hati Tuhan sehingga kuasa itu dinyatakan ya. Tapi ada cerita juga yang unik. Ini kisah di kolam Bethesda itu. Tuhan Yesus datang karena orang-orang di situ nunggu di kolam itu karena kalau ada malaikat datang, kolamnya berguncang dan mereka tahu orang yang paling pertama masuk kolam itu apapun penyakitnya akan disembuhkan. Betul ya, ceritanya seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus ada di tempat itu dan dia melihat banyak orang sakit. Tapi aneh, dia datang pada seorang yang lagi sakit berbaring gitu ya, berbaring. Nah, Tuhan Yesus tuh tanya, mau nggak sembuh? Dia jawabnya ngelantur. Kalau kita ditanya, maukah engkau sembuh? Jawab aja mau gitu ya. Dia kan ngelantur jawabnya. Dia bilang sedang nggak ada orang yang membantu dia supaya pada saat air bergoncang dia bisa masuk kolam itu dan bisa sembuh gitu. Jadi iman dia tuh pada kolam itunya pada sesuatu yang ajaib dari kolam itu gitu kan ya. Nah, tapi Tuhan lanjutkan kalimatnya. Ya sudah, dia nggak menghiraukan dia mau sembuh atau enggak, tapi intinya pasti dia pengen sembuh, cuman jawabannya ya begitulah, belok ke sana kemari gitu kan. Jadi Tuhan Yesus cuma bilang, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika itu juga orang itu kan bangkit. Nah, kalau ini melihat versi ini sih Tuhan yang menggetarkan hatinya sendiri untuk berbelas kasih ya, tanpa orang lain meminta menggetarkan. Tapi ketika dia lihat orang sakit, ya itulah Tuhan. Mungkin sedikit berbeda dengan cerita yang tadi yang lumpuh dari hamba seorang perwira itu ya. ya, ada Nah, itu perbedaannya. gimana itu iman yang seperti apa itu menghasilkan kuasa tanpa diminta itu Baren. Saya pernah dengar gini, eh, Ko Andreas. Jadi ternyata gini, kita memahami teh maksud-maksud Tuhan ya di dalam satu-satu momen itu dan terkadang nggak diulangi lagi gitu ya. Itu makanya Rasul Paulus itu menuliskan, kadang kita nggak selami nih maksud-maksud Tuhan, pikiran Tuhan gitu ya. Mungkin termasuk ini bagian momen ini. Ini bukan blunder ini ya. Nah, ini ini Tuhan berkarya dengan seperti ini. Ya dia memang Tuhan itu yang apa namanya Tuhan Yesus yang apa namanya yang apa namanya menggerakkan hati apa tergerak sendiri lah gitu ya. Tergerak, Tergerak berbelas sendiri, kasihan kan. berbelas kasihan. Dan dikatakan saya dalam pemahaman itu dikatakan bahwa kadang ada momen seperti itu Tuhan buat dalam beberapa cerita dalam perjanjian lama dan tidak diulangi lagi, ya kan gitu ya. Dan mungkin mungkin mengarah ke situ, ya kan. Mungkin bisa salah satu contohnya. Nggak tahu deh, mungkin yang lain bisa menjawab juga ya, mungkin sharingnya. Di ending terakhir kan cerita memang Tuhan Yesus bilang, kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, bilang gitu kan, masih Hmm. orang itu teh ya. Cuman ya orangnya memang agak aneh sih memang. Malah Tuhan Yesus mau dilaporin kan sama dia. Nah, itu dia. Kita temukan hal-hal yang memang keunikan-keunikan di dalam cerita pengiringan seseorang dalam Alkitab, ya ada yang seperti itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, nah rasanya itu yang bisa saya bagikan dan boleh disimpulkan lah, memang kasih karunia Tuhan lah yang bekerja atas dia saat itu. Ya, setuju. Karena kasih karunia ya. Ya, kasih karunia. Ya, silakan teman-teman yang lain. Pak Jawatar mau bertanya juga? Oke, satu, dua, tiga. Semua sudah mengerti dan semua sudah belajar menggetarkan hati Tuhan ya, supaya kuasa Tuhan nyata. Tapi intinya kan kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh dari pujian tadi dikuatkan ya. Iman itu supaya kita mengenal Tuhan lebih sungguh. Ya, saya persilahkan kepada Bapak Koordinator AMC, Bapak Haiki, untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, makasih Bro Andreas. Tadi saya udah dijebak dengan pertanyaan Bro Baren. Ya, sebenarnya saya percaya bahwa Bro Baren itu sembuh, ya pasti sembuh ya ketika kita mempercayakan hidup kita, kita minta kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan dengan sungguh-sungguh dengan iman, itu pasti sembuh ya. Puji Tuhan, kasih Bro Baren menguatkan saya untuk ketika saya sedang
sakit, ketika saya sedang masalah, saya untuk lebih mengimani Amin. sedang saya gumuli. Ya, puji Tuhan bahwa iman itu adalah mutlak ya, seperti Pastor Baren katakan, iman itu mutlak untuk orang-orang yang percaya dan kita harus meresponi yang benar, yang Tuhan eh, suruh buat hidup kita untuk kita melakukannya. Bahwa tindakan iman itu Tuhan bisa akan melakukan eh, apapun juga ya. Dan iman itu adalah identitas kekristenan. Jadi kekuatan Tuhan, iman kita jangan sampai kita meragukannya, bahwa dampak dari iman kita akan mendapatkan kesembuhan, dan iman harus dikerjakan dan harus diusahakan untuk kita menjaga keteguhan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, iman bekerja karena ada kesempurnaan hati kita yang kokoh, maka segala sesuatu mungkin yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita inginkan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita karena ada kuasa iman yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, makasih Pastor Baren buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai lebihan-lebihan kemuliaan nama Tuhan. Makasih juga buat Bapak Cornelius yang sudah memimpin kita pujian penyembahan. Makasih juga buat Bro Rapi, Bro Yusman sebagai host dan moderator. Terima kasih buat sahabat-sahabat AMC yang sudah bergabung malam hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati dan kita semua mendapatkan berkat yang datang daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ke depan. Pengumuman AMC sepanjang minggu ke depan, tiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Tetap saya mengundang, saya berharap juga sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam ibadah doa pagi ini jam 5 sampai jam 6 di link Zoom yang sama seperti malam hari ini, tiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Ya, saya berharap teman-teman bisa ikut dan mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa di ibadah doa pagi ini. Selanjutnya ini adalah ibadah umum kita, ibadah umum GPPS Agape dengan tema Jalan Menuju Iman yang akan dibawakan oleh PDM Theo Mose 11 Februari 2024, jam dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45, dan jam 4 sore, online dan onsite. Ya, saya berharap sahabat-sahabat MC juga bisa ikut dalam ibadah raya hari Minggu yang akan diadakan tanggal 11 Februari dengan tema Jalan Menuju Iman. Selanjutnya, oke, ini adalah AMC spesial Imlek. Tim Iman timbul dari pendengaran. Onset ya, kita akan onset minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Binsar Segala dengan tema Iman timbul dari pendengaran 15 Februari 2024 jam 6:30 di gereja dengan dress code kaos atau kemeja merah ya. NB-nya ada door prize, ada angpau ya. Kita akan sama-sama ibadah on-site minggu depan 15 Februari 2024 jam 6:30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Segala dengan tema AMC Spesial Imlek. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC, saya juga berharap pada teman-teman, sahabat-sahabat AMC bisa mempersembahkan atau memberikan kolektenya melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pengumuman AMC seminggu ke depan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem. Mungkin ada pencerahan tentang Power of Fight, yaitu kuasa iman yang sudah difirmankan oleh Bapak Pastor Baren. Silakan Pak Gem, Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita semua pasti diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, temanya The Power of Faith. Sepertinya harus diganti tadi dari pertama, iman yang menggetarkan.
Karena ini baru saya baru baru nemuin istilah iman yang menggetarkan. Saya cari-cari Alkitab memang ada, tapi bukan berarti ini sesuatu yang menggetar hati Tuhan katanya tadi. Nah, ini temanya mestinya ini. Iya. Artinya sesuatu kalau kita lihat dari peristiwa perwira Kapernaum itu, ya hanya 2 kali Yesus mengatakan bahwa iman yang besar. Yang pertama kepada perwira Kapernaum, yang kedua kepada perempuan Kanaan atau Sirofenisia yang waktu itu anaknya sakit dan datang kepada Tuhan. Tuhan bilang bahwa roti yang harus dikasih kepada anak-anak nggak mungkin kepada anjing. Ya nggak apa-apa, remah-remah juga. Anjing pun layak apa untuk terima. Itu imanmu besar, Ibu. Jadi kalau saya lihat iman yang menggetar itu sesuatu hal yang sepertinya bukan biasa ini. Ini yang perlu kita punya perenungan ya hari-hari ini. Karena kalau tadi perbicaraan nggak usah ke sana, nggak usah datang, nggak usah. Kalau hari-hari ini kan Pagam atau siapa besuklah gitu, ya, tumpang tangan. Ya, padahal setiap kita punya iman dan punya iman yang besar. Dan saya maunya, saudara, tapi kadang-kadang kan, aduh, ini kepala males, nggak mau ngedoain, nggak mau ngebesuk, ya, nggak apa-apa. Ya, saya mau jemaat GPS Agape ini dewasa, ya, semua punya iman yang besar, ya. Ada Yesus yang langsung datang kepada saudara yang makanya malam hari ini sesuatu yang luar biasa, pria-pria yang mendengar firman Tuhan seperti ini, kiranya saudara punya sesuatu yang boleh timbul dalam hati kita, bukan hanya sebagai pengetahuan. Iman yang seperti tadi, nggak usah datang, asal ngomong aja. Tuhan pasti aku sembuh. Itu kan firman Tuhan, semuanya ada di dalam firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dari situ, saudara, katakan saja apapun ini masalah, nggak usah ditepang tangan sama siapapun. Ya, ya memang ada ayatnya, kalau ada orang sakit tumpang tangan, kasih minyak ke apa, saudara. Bukan berarti saya nggak mau, saudara, tapi coba saudara praktekkan iman saudara. Ya, saya percaya ada kuasa menjadi sebuah kesaksian. Ya, setiap jemaat, setiap pria-pria mengalami ya iman. Ya gini, saudara, saya dapat satu statement begini. Masalah, persoalan, apa yang namanya pencobaan itu tidak akan merubah setiap kita. Percayalah. Itu tidak akan mengubah kita. Tetapi hanya akan mengungkapkan siapa kita. Gitu. Nangkap ya, saudara? Masalah, persoalan, pencobaan itu tidak akan membuat kita berubah, tetapi akan mengungkapkan siapa kita. Ketika ada masalah datang, bagaimana respon kita itu yang membuat siapa kita. Apakah kita menjadi seorang kanak-kanak atau orang dewasa? Itu bagaimana persoalan kita responi. Bagaimana kita orang beriman? Nah, saudara, itu akan terungkap ketika ada masalah, ada persoalan, ada pencobaan, itu di sana, saudara. Ya, mengungkapkan siapa kita, apakah kita orang dewasa, kalau kita cerita apa firman Tuhan yang kita dapatkan di Januari. Dan di bulan ini kita bagaimana mengungkapkan apakah kita beruang beriman atau tidak ketika masalah itu datang. Sebab itu biarlah kita punya iman yang menggetarkan hatinya Tuhan, luar biasa. Kasih Tuhan memberkati Bro Baren, kiranya Tuhan pakai terus jadi berkat. Amin, Pak Gam. Iya, milikilah iman yang
menggetarkan hati Tuhan. Nah, ini punya istilah baru saya. Biasa. Kita akan tutup dalam doa. Tadi diaminkan sama doanya Pak Yusman juga. Ya, supaya saya punya iman yang menggetarkan. Nah, percaya luar biasa ini kalau pria-pria ini doa menggetarkan hati Tuhan semua. Sorga juga bergetar. Oke, kita tutup dalam doa. Ya, nanti siapa hambanya Bapak Pendeta Larbin Manurung akan tutup dalam doa dan doa berkat. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih Pak Gembala, dan mari kita akan akhiri. Ya, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah Jum AMC, pria-priamu yang luar biasa, yang memiliki hati yang beriman, yang menggoncangkan surga, menggetarkan hati Bapa. Tuhan, biarlah ditemukan kami punya iman yang luar biasa, yang tetap terkonek dengan Tuhan itu sendiri, pengenalan Tuhan itu sendiri. Tuhan, terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani kami malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, dengan pengabdian mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami tetap berdoa Bapak, biarlah kami dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Juga menjadi pendoa yang beriman, berdoa untuk keamanan Bandung sekitarnya dalam kampanye mau pemilu. Biarlah Tuhan dengan iman kami Tuhan, yang akan terpilihlah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati pria-priamu, berkati KPPS Agape, KPPS seluruh Jawa Barat juga yang bersatu hati Tuhan, punya iman yang luar biasa. Jika sebentar kami akan berpisah Tuhan, tapi iman kami tetap semangat bergelora. Tetap lindungi sertai kami, istirahat kami hingga besok pagi boleh bangun kembali, datang memuji menyembah Tuhan sebagai tindakan iman kami yang terpaut dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berkat anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam rohnya yang kudus, itulah yang menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita dan kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Selamat malam. Amin. Amin, amin hanya dalam doa saja ya, jangan dipakai nyoblos ya. Terima kasih. Iya. Barbaren. Banglar, makasih Barbaren. Pak Tom, Pak Yusman, Pak Aristonang. Terberkati. Saya Jinlip ya. Ya, Terima kasih masih Pagam. Gembala, haleluya. Ya, terima kasih Ketemu semuanya. lagi. Robi, Ya, Bang Larmin, Pak, iya. Pak Robi. Robi, ke malam. Yosep, Ipan, thank you. Ya, Ya, siapa? Tuhan berkati. Ya, Pak Iki, ketemu lagi. Robi, Pak Baren, Pak Aristonang yang jauh di kisaran Rawang. Jabatan. Ayo izin live ya. Oke, ya, sekali. Terima kasih. Sip, Bang Larmin, Pak Robi. Thank you, bro. Pak Robi, semuanya, Ipan, dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati ya semua. Amin, sami Gusti ngaberkahan sedaya. Amin. Hatur nuhun. Ayo bro, Ya. Wisman, Bro Eki, Iya, siap, Robi, terima kasih, Pak. Raffi, Sampai besok. Tuhan berkati, Bang Lar, Yes, Pak Hasan, Pak Hasan ya. Iya, benar. Ya, Tuhan berkati. Yuk, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. ya. Sekali, ya. Hey.